Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Tombo Ati dan juga para pengurus PCINU Belanda serta jamaah semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan dan juga kenikmatan untuk menghadiri rutinan 2 mingguan ngaji di Masjid Al-Hikmah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji Riyadhus Shalihin bab 2 yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua. Ada Ustadz Muhammad Idris Masudi dari pengurus Lembaga Bahsul Masail PBNU yang alhamdulillah baru datang dari Indonesia. Juga nanti mungkin akan menyusul Kiai Nur Hashim Subadi. Langsung saja waktu dan tempat saya silakan kepada Ustadz Idris Masudi untuk memimpin. Monggo. Wa sallallahu sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Yai Nur Hashim selaku Rais Syuriah PCINU Belanda. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Hikmah Den Haag, Bapak Ibu sekalian, pengajian namanya Tombo Ati yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Maksud tujuan saya ke sini pada dasarnya adalah saya punya satu kegiatan di Amsterdam, di Universitas Amsterdam pada tanggal 22 sampai 24 besok ada satu conference di mana saya insya Allah akan mempresentasikan satu presentasi terkait dengan manuskrip Kitab Ulama Nusantara di Aceh abad 18. Di tengah-tengah itu ya karena tidak menggunakan dana APBN, juga tidak menggunakan dana Israel atau dana dari mana, itu akhirnya saya coba kontak Hengki yang kebetulan adalah teman saya di Pondok Darussunnah Jakarta. Sama-sama pernah belajar hadis kepada Imam besar almarhum Allahyarham Kiai Ali Mustafa Yaqub. Saya dan Hengki sama-sama bukan hanya belajar di pondok itu tapi juga mendapatkan berkah yang lain. Saya dan Hengki sama-sama mendapatkan istri dari santri dari pondok itu. Jadi kalau almarhum Kiai Ali itu ya Ali Mustafa Yaqub, kalau ketemu saya di beberapa forum misalnya bertanya, "Tatazawwaj anta, sudah menikah belum kamu?" gitu. Kalau saya jawab waktu itu memang belum, terus beliau jawab, "Ikhtar al-khirijat," disuruh milih itu alumni itu kamu pilih aja gitu, tinggal bilang gitu. Kira-kira begitu. Ya mungkin itu bagian dari doa beliau, akhirnya saya ditakdirkan dapat istri alumni Darussunnah juga. Ini saya sama Hengki sama-sama istrinya alumni Darussunnah. Karena itu akhirnya saya kontak Hengki dan kebetulan saya juga sejak tahun 2015 dipercaya oleh
pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menjadi anggota di lembaga. Kalau di tahun 2015 zaman Kiai Said, saya menjadi wakil sekretaris di Lakpesdam PBNU, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu di periodenya Gus Yahya saya dipindah di Lembaga Bahsul Masail, ya mungkin karena melihat background saya juga sebelumnya menjadi aktivis Bahsul Masail ketika mondok di Lirboyo. Ala kulli hal saya senang sekali, kemudian karena itu saya coba minta tanya kepada Hengki untuk mencari tempat yang sekiranya bisa saya tempati secara gratis dalam tanda kutip. Dan alhamdulillah Mas Hilmi ini bersedia untuk ditempati kosannya dan direpoti lah. Saya terima kasih sekali dengan Mas Hilmi ini. Lalu kemudian Hengki berkomunikasi dengan teman-teman PCINU dan kemudian saya diagendakan untuk silaturahim di masjid ini sekaligus mengisi pengajian rutinan ini. Dan alhamdulillah saya sore ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita sama-sama membacakan Ummul Kitab. Kita hadiahkan khususnya kepada pengarang kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Lalu kita hadiahkan untuk para muassis, para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, juga orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita semua, dan kepada kita semua, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi salah satu wasilah perantara bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya ini saya diminta untuk membaca bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Babut Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut Taubati. Bab ini menjelaskan tentang taubat. Qalal ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mengatakan bahwa taubat itu hukumnya wajib. Taubat dari apa? Taubat dari min kulli dzambin, dari setiap dosa. Lalu kata Imam Nawawi, taubat itu dibagi, dosa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fa in kanat al maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salah satu syurutin. Jadi dosa itu ada kalanya dosa yang hanya berkaitan antara kita dengan Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang lain. Urusan pribadi kita dengan Allah. Kalau kita punya dosa yang kaitannya hanya dengan Allah, kata Imam Nawawi, beliau mengatakan untuk atau cara bertobatnya itu harus ditempuh melalui 3 syarat. Falaha salah satu syurutin. Apa saja? Ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah. Yang pertama adalah kita harus benar-benar punya niat untuk meninggalkan ayyuqli'a anil maksiyah, untuk tidak melakukan perbuatan itu tadi. Tidak lagi akan melakukan atau tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu tadi. Itu yang pertama, sudah ada niatan seperti itu. Yang kedua, wasaniyu ayyan lima ala fi'liha. Yang kedua adalah merasa menyesal telah melakukan itu. Itu syarat itu. Jadi kalau hanya tidak mau melakukan lagi tapi tidak ada penyesalan, maka syarat yang kedua berarti gagal. Lalu syarat yang ketiga, wasalisu ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga adalah ada azm. Jadi azm itu adalah niat
niat. Jadi gini, di dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Arab itu ada niat, ada azm. Kalau yang namanya niat itu definisinya adalah ayak tarina bifi'lihi, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi kayak misalnya kita niat wudhu, maka niatnya melakukan wudhu itu dibarengi dengan membasuh muka, itu namanya niat dalam bahasa Arab. Atau sholat, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, lalu berbarengan dengan melakukan sholatnya itu namanya niat. Kalau niat tapi tidak dibarengi dengan pekerjaan, itu namanya azm. Jadi saya punya niat, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaannya ini, niat dengan azm itu sama aja. Saya niat nggak akan mengulangi itu lagi gitu. Tapi belum bisa dilakukan. Atau saya niat mau ke mana gitu, itu sebenarnya dalam bahasa Arab bukan niat, namanya azm. Nah nanti pertanyaannya kalau puasa bagaimana? Puasa itu kan niatnya malam, bahkan niatnya mungkin habis isya, sholat taraweh, niat puasanya besok. Nah kalau dalam puasa itu pengecualian, karena membarengkan dengan terbitnya fajar sodik itu sulit untuk membarengkan niat, harus benar-benar mulai puasa itu susah. Nah ini untuk puasa itu dikecualikan. Kembali ke sini, jadi syarat yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ada niat, ada terbersit di dalam hati kita untuk tidak melakukannya lagi selamanya. Agar tidak dikatakan dengan istilah tobat sambel. Setelah pedas, iya memang nggak enak ini sambel, tapi begitu hilang pedasnya, makan lagi. Ini supaya tidak dikatakan tobat sambal. Jadi itu. Karena itu maka kata Imam Nawawi, fa in fuqida ahadus salasati, kalau salah satu dari ketiga syarat itu tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuhu, maka tobatnya tidak sah. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Yang pertama adalah ayuqli'a anil maksiyah, jadi benar-benar tidak akan lagi di sini ayuqli'a itu yang kotik, kata Syekh Muhammad Dib Al-Bugho, ya memutus dari perbuatan maksiat itu. Yang kedua merasa menyesal. Yang ketiga sudah ada azam untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Hadhihi salah satu wa ayyabro'a min haqqi wa in kanat al maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Nah, sekarang kalau kita punya dosa dengan sesama manusia bagaimana? Wa in kanat al maksiyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau kita ada hak adami dengan manusia yang lain, dengan orang lain. Fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ditambah 1 jadi 4. Hadhihi salah satu, yang ketiga tadi itu jadi syarat utama. Ada 3 syarat tadi itu juga wajib menjadi syarat untuk taubat karena kita berbuat dosa kepada orang lain. Wa ayyabro'a min haqqi sahibiha. Yang keempat itu kita minta dibebaskan. Dosa kita itu minta dibebaskan, minta maaf kepada orangnya. Fa'inkanat malan, kalau seandainya itu kita punya dosa, punya utang, belum dibayarkan kepada orang, au nahwahu atau sesamanya, apapun ya, mal, mungkin juga pernah berbohong atau pernah berbuat maksiat kepada orang lain, pernah berbuat dosa kepada orang lain, maka yang syarat tambahannya itu adalah minta dibebaskan. Maaf ya, saya kemarin berbohong kepada kamu. Itu harus diucapkan kepada hak adam, itu harus disampaikan kepada orangnya. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau ternyata dosanya ini ada misalnya dosa hadu qadfin ya, dosa sumpah atau dalam bahasa Indonesianya qadhf itu apa Hengki?
tuduhan terutama ini berkaitan dengan tuduhan perbuatan zina atau apa misalnya, dan ternyata tuduhan itu tidak terbukti, maka harus harus minta maaf kepada orangnya ini. Kalau di sini malah makkanahu minhu itu malah minta dirajam, minta hukumannya apa? Kalau dalam hakul qadfi dirajam atau dikisos ya maka harus minta untuk dikisos. Autolaba afahu atau minta maaf. Kalau memang orang yang kita tuduh itu ternyata memaafkan ya berarti ya kita minta maaf kepada dia. Wa in kana ghibatan, kalau seandainya ghibah bagaimana? Ya istahallahu. Oh ya kemarin saya ngomongin kamu. Kemarin saya ngomongin jelek kamu, itu harus kita sampaikan. Minta maaf langsung kepada orangnya. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Wa yajibu ayatuba min jami'id dzunub, dan wajib untuk niat bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Kalau seandainya ya taubat dari sebagian. Kalau misalnya saya misalnya punya dosa yang banyak sekali, kemudian tobatnya hanya sebagiannya saja. Sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Ya sah saja untuk menaubati sebagian dosa tadi itu menurut para ulama ahlul haq atau ulama ahlus sunnah wal jamaah. Min dzalika dzambi wa baqiya alaihil baqi, tapi dosa-dosa yang lain itu ya belum terampuni karena belum ditaubati. Jadi hari ini melakukan perbuatan dosa berapa, misalnya 4, nyicil taubatnya 2 dulu deh gitu. Nah sah saja taubat 2 dulu itu, tapi 2 yang lainnya masih tetap harus ditaubati, masih tersisa. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah, dan ini kata Imam Nawawi ad-Dimashqi, kata beliau dalil-dalil tentang wajibnya taubat ini bertebaran di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam ijma'nya para ulama. Itu sudah banyak sekali. Yang pertama, ini khas di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah ketika menulis bab, Imam Nawawi mendefinisikan ini mau ngomongin apa sih? Oh ternyata bab ini tentang bab taubah, maka Imam Nawawi menjelaskan tentang taubat itu apa. Setelah itu baru nanti ditambahkan terkait dengan dalil Quran. Makanya di sini disebutkan yang pertama, qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'ah, kalian manusia bertobatlah kepada Allah jami'an seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Dengan bertaubatnya kamu kepada Allah itu, niscaya engkau akan bahagia. Wa qala Allah Ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, summa tubu, istighfar lalu bertaubat. Ini ayat ini dalam satu rangkaian. Istaghfiru, ada dua kalimat amr, ada 2 perintah Allah kepada kita semua. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah bertaubat. Jadi istighfar saja itu berarti belum cukup. Kalau kita berbuat dosa lalu istighfar, astagfirullahaladzim, itu baru satu langkah. Langkah berikutnya watubu ilaihi. Jadi ayatnya runtutannya istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Istighfarlah kalian kepada Allah, summa tubu, lalu bertobatlah kalian ilaihi kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini istilah taubat nasuha ada di dalam ayat, di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian semua ilallahi kepada Allah, taubatan dengan cara taubat nasuhan yang kholisoh. Nasuhan ay hiya al-kholisoh awil mukhlisoh as-swadikoh. Harus taubat yang benar-benar tulus. Taubat yang mukhlisoh yang swadikoh, yang benar-benar taubat. Nah lalu kemudian setelah, karena ini kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kumpulan hadis-hadis yang Imam Nawawi kumpulkan dari kitab-kitab yang
kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Setelah ayat Al-Quran tadi itu kemudian mengutip beberapa hadis. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marrah rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah diriwayatkan sebuah hadis bahwasanya ini Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Beliau pernah mendengar Rasul berkata, Nabi berkata, wallahi kata Nabi, demi Allah, ini sesungguhnya saya la astaghfirullah, yaitu saya selalu meminta maaf, meminta dimaafkan, istighfar kepada Allah, wa atubu dan bertaubat ilaihi kepada Allah, fil yaumi di dalam satu hari, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi yang sudah jelas digaransi oleh Allah untuk masuk surga, itu bersabda demikian. Bersabda, berkata bahwa beliau setiap hari itu istighfar 70 kali. Istighfar dan bertaubat 70 kali. Bayangkan, orang seperti Nabi, yang satu maksum, pasti tidak pernah berbuat dosa, dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa. Sudah pasti dijaga. Yang kedua sudah pasti masuk surga. Masih mau mencontohkan kepada umatnya, setiap hari itu beliau beristighfar dan bertaubat 70 kali. Sekelas Nabi gitu. Lah kita yang umat yang krece-krece ini yang aduh ya Allah. Yang jauh sekali dari Nabi, jauh sekali dengan perilaku, dengan semuanya dari Nabi. Berapa kali kita istighfar itu? Habis sholat 3 kali, dikali 5, 15. Kita yang nggak ada jaminan masuk surga, itu ya kalau setelah sholat masih istighfar ya 15 kali lah ya. Ya mending sih, mending. Tapi maksudnya dibandingkan dengan Nabi, yang Nabi sudah jelas maksum, tidak pernah berbuat dosa, yang kedua pasti masuk surga itu 70 kali. Al-hadis rawahul Bukhari fid da'awat babu istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Afadal hadis ini kata muhakiknya ya, Syekh Dib Al-Bugha, beliau berkata bahwa istighfar maksudnya Nabi itu astaghfiru atlubul maghfirah, meminta maghfirah, wahya as-safhu anid dzambi. Afadal hadis haddul ummah ala taubati wal istighfar. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi untuk umatnya ini? Beliau kata Syekh Muhammad Dib Al-Bugha itu haddul ummah ala taubati wal istighfar, maksudnya adalah mencontohkan, meneladankan kepada umatnya untuk terus bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma kaunihi ma'suman wa khairul khalaik wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar yastaghfiru wa yatubu fil yaumi sab'ina marrah. Karena kata Syekh Muhammad Dib Al-Bugha, dia mengatakan Nabi yang maksum, Nabi yang merupakan orang terbaik, manusia terbaik di muka bumi ini. Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang mana Allah jelas mengampuni dosa yang pernah Nabi lakukan baik sebelumnya maupun setelahnya. Kalau memang berbuat dosa ya. Nabi sendiri itu yastaghfiru wa yatubu fil yaumi sab'ina marrah. Meminta taubat, beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali. Berarti memang kalau wiridan kita ya, itu setiap sholat itu istighfar 33 itu ya melebihi
Nabi yang 70 kali itu. Makanya kalau istighfar setelah sholat idealnya 33 kali itu. Bukan 3 kali karena biar paling tidak secara kuantitas, secara jumlah lebih banyak daripada istighfarnya Nabi. Kalau kualitas jelas nggak bisa dibandingkan lah Nabi dengan kita. Tapi paling tidak kuantitasnya kita upayakan melebihi dari kuantitas Nabi yang ada dalam hadis ini tentunya. Kalau dalam hadis-hadis lain atau hadis ini sebenarnya jumlah 70 itu biasanya Pak Kiai saya, Kiai Ali Mustafa Yakub biasanya begini memaknai hadis itu. Kalau hadis itu berupa kebaikan lalu Nabi itu menyebutkan jumlah, maka jumlah itu bilangan yang disebutkan oleh Nabi itu bukan menyebutkan bilangan pasti. Jadi kalau misalnya Nabi nyebutnya 70 kali, itu bukan berarti kemudian makna yang ingin disampaikan oleh Nabi itu bukan angka 70-nya, tapi ya dulu alal kasroh, menunjukkan bahwa banyak, Nabi banyak beristighfar, Nabi banyak bertaubat. Jadi bukan menunjukkan arti 70 persis 70, tapi makna yang ingin disampaikan oleh Nabi, ya dulu alal kasroh, menunjukkan bahwa Nabi memang banyak melakukan taubat, banyak melakukan istighfar, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, wa anil Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya di hadis berikutnya jumlahnya beda lagi. Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Hadis yang kedua Nabi bersabda bahwa wahai manusia sekalian, wahai umatku, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru dan beristighfarlah kepada Allah, karena fa inni kata Nabi, fa inni maka sesungguhnya saya itu atubu meminta tobat fil yaumi di dalam satu hari mi'ata marrotin 100 kali. Hadis pertama bilang riwayatnya Imam Abu Hurairah itu 70 kali. Riwayat yang lain dari Aghar bin Yasar al-Muzani, beliau mengatakan Nabi justru mengatakannya setiap sehari itu meminta tobat dan istighfarnya 100 kali. Nah ini kan ada perbedaan nih. Nah itu tadi salah satu cara menjam'u hadis, mendamaikan hadis yang bilangannya beda-beda loh. Ini menurut riwayat ini 70, riwayat ini ada 100. Nah oleh karena itu makna yang ingin dicapai yang disebutkan oleh Nabi tentang jumlah 70, hadis yang lainnya 100 itu sebenarnya Nabi ingin mengatakan saya itu loh. Istighfarlah kalian, meminta tobatlah kalian kepada Allah karena saya ini loh itu banyak bertaubat, banyak beristighfar dalam sehari sekali itu. Karena mungkin Abu Hurairah atau mungkin Nabi menyebut 70 itu mungkin saja menyebut 70 itu dalam satu waktu. Dalam waktu yang lain mungkin Nabi pas istighfarnya 100 kali sehingga ketika beliau bersabda meriwayatkan hadis, periwayat yang mendengarkan hadisnya itu mendengarkannya yang 100. Jadi versinya memang tidak satu versi, ada yang versi Nabi bilangnya 70, ada yang bilangnya 100. Nah, cara mendamaikan hadis ini lalu bagaimana? 70 apa 100 kita kalau mengikuti Nabi? 70 silakan, 100 silakan, tapi makna yang ingin disampaikan oleh Nabi bahwa Nabi banyak beristighfar, banyak meminta taubat. Selanjutnya hadis yang ketiga, Wan Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pembantunya Nabi yaitu Anas bin Malik, salah satu sahabat besar dari keluarga Ansor, dari orang-orang asli dari Madinah ya, sahabat dari Madinah bukan dari Mekah, bahwa Allah afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini beliau Rasulullah SAW berkata, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Hadis ini ingin mengatakan bahwa
kata Nabi, Allah, sebentar. Sungguh Allah lebih gembira ini. Allahu afrahu, Allah lebih gembira mendengar taubatnya seorang hamba bi taubati abdihi min ahadikum daripada salah seorang di antara kalian sakoto yang jatuh ala ba'irihi dari untanya waqad adallahu fi ardi falatin dan ontanya pergi meninggalkannya sedangkan ia berada di tengah gurun. Nanti di riwayat Muslim, nanti penjelasannya saya jelaskan berikutnya ini. Allah dalam riwayat Muslim disebutkan Allahu asyaddu farahan. Allah sangat bangga sekali bi taubati abdihi atas tobatnya hambanya itu hina yatubu ilaihi ketika dia bertobat min ahadikum ketimbang daripada salah satu di antara kalian kana ala rohilatihi bi ardi falatin. Ini ada terusannya tadi itu dibandingkan dalam riwayat Muslim itu ada terusannya. Dibandingkan dengan salah satu di antara kalian jatuh dari untanya kemudian dia ditinggalkan oleh untanya dan berada di tengah-tengah gurun. Falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha. Lalu kemudian ontanya hilang sedangkan makanan dan minumannya berada di bawah onta. Di bawah onta pergi, fa'ayisa minha kemudian dia putus asa, mana ini onta saya ini. Lalu fa'ata syajarotan kemudian dia datang orang yang jatuh dari ontanya itu dia putus asa mendekati sebuah pohon. Fatoja'a lalu dia tidur berbaring fi dhilliha di bawah ranting-ranting pohon itu. Waqad aisa min rohilatihi lalu dia putus asa karena kehilangan untanya. Fabainama huwa lalu tiba-tiba ketika dia sedang beristirahat kadzalika idza huwa biha tiba-tiba untanya datang. Tsumma qala min syiddatil farahi lalu karena dia saking gembiranya dia yang awalnya itu ditinggalkan oleh onta dia terjatuh makanannya, minumannya itu dibawa oleh onta, kemudian dia minggir, dia mencari tempat berteduh, ada pohon, dia berbaring di situ, dia udah putus asa, tiba-tiba ontanya datang. Ketika ontanya datang itu karena saking bahagianya, lalu dia keceplosan, dia bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhto'a min syiddatil farahi, maaf. Jadi kemudian dia bilang, saking gembiranya itu, dia bilang, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, saya adalah Tuhanmu, akhto'a min syiddatil farahi. Dia sampai salah karena karena saking gembiranya. Nah ini kata Nabi, kebahagiaannya dia lepas dari dia ngomong yang salah tadi itu kebahagiaannya dia karena dia awalnya putus asa kehilangan kendaraannya, kehilangan ontanya, juga makanan dan minumannya yang dibawa oleh onta, lalu dia bergembira pada saat itu. Ini tidak ada apa-apanya kebahagiaannya dia itu dibandingkan kebahagiaan Allah ketika melihat atau ketika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kiasan saja untuk menggambarkan kebahagiaan, meskipun tidak apple to apple ya, tidak match ya antara Allah dengan seorang hamba, seorang manusia yang karena saking bahagianya kehilangan sesuatu, kehilangan benda yang berharga, onta, kendaraannya dia, makanan dan minumannya, lalu tiba-tiba dalam keadaan putus asa didatangi atau ontanya itu mendatangi dia. Nah kebahagiaan manusia seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaannya Allah ketika manusia itu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Musa bin Abdullah. Sebentar. Afadal hadis, ini saya bacakan dulu. Afadal hadis, faidah dari hadis ini, apa sih faidahnya dari hadis ini? Rahmatullahi ta'ala bi'ibadihi biqabuli taubatihim. Bahwa rahmat Allah kepada hambanya itu
dilihat dari bagaimana qabuli taubatihim, menerima Allah menerima taubatnya manusia, wa hubbihi iyahum. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini hadis ini intinya berisi tentang at-targhib, bagaimana mengajak kepada umat manusia, kepada umat Islam untuk bitaubati wal hissi 'alaiha, dan segera untuk segera untuk bertaubat kepada Allah ketika berbuat salah. Hadis ini juga memiliki makna adamul mu'akhodah fil khoto'i ghairul mu'tamad. Kemudian hadis ini juga mencontohkan atau memberikan ifadah, faidah al-iqtida' bin nabi fit ta'lim bidorbil masali li takribil makna wa ziyadatil iddah. Ini hadis tentang bagaimana kita mengikuti Nabi, tentang pengajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang Nabi gunakan untuk mencari makna. Jadi kalau kita menjelaskan kepada anak kita tentang pendidikan, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang sholat, tentang ini, itu, dan lain sebagainya, tentang kewajiban, tentang larangan, ini hadis ini kata Syekh Muhammad Dib Al-Bugho bisa menjadi contoh bagi kita untuk fit ta'lim, di dalam mengajarkan itu bidorbil masal, dengan menggunakan metafora, dengan menggunakan kiasan-kiasan yang sekiranya bisa memberikan pemahaman kepada orang yang kita ajarkan, itu anak kita, kemudian siapalah bawahnya, kepada anak-anak kita ya, terutama mungkin ketika mengajarkan bagaimana mereka kita ajarkan untuk latihan sholat, latihan berpuasa, itu boleh menggunakan metafora-metafora atau kiasan-kiasan, perumpamaan-perumpamaan yang sekiranya bisa memberikan pemahaman kepada mereka, agar mereka paham maksud yang ingin kita capai. Waziyadatul iddah, dan untuk memberikan tambahan penjelasan itu nggak apa-apa. Ini bagian dari contoh hadis yang Nabi mencontohkan cara mengajarkan itu bisa menggunakan kiasan-kiasan atau metafora itu. Lalu hadis berikutnya, 5 hadis saja, ini 4. Yang keempat, wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ini sahabat besar juga. Kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah itu yabsutu yadahu bil-lail. Kalau di malam hari itu Allah menggelar apa? Kalau makna literalnya menggelar tangannya. Loh, masa Allah punya tangan? Nah, ini baru menjadi perdebatan di antara para ulama. Kalau menurut ulama Ahlus Sunnah, yang dimaksud dengan yadahu di dalam hadis, yadahu di dalam Quran, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Loh, Allah punya tangan. Apa Allah punya tangan? Yadun itu di dalam bahasa Arab nanti maknanya ada tangan, ada kekuasaan. Nah, ini bagi ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa kalau ada kata yadun atau kata-kata yang menunjukkan itu maknanya jisim seperti yadullah, tangan Allah, itu maknanya bukan tangan sebagaimana tangan kita ini. Maksudnya adalah menggunakan makna yang lain, yaitu kekuasaan. Nah, di dalam hadis ini, innallaha yabsutu yadahu, maksudnya adalah Allah menggelar, membuka kekuasaannya bilaili, di malam hari itu, untuk apa? Untuk menerima taubatnya orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, kalau siang Allah menggelar kekuasaannya untuk menerima taubatnya orang yang kalau malam hari berbuat maksiat. Hatta tatlu asyamsu min maghribah, sehingga sampai matahari itu tuluk. Tuluk itu terbenam min maghribiha, dari arah baratnya matahari. Afadal hadis anna rahmatul, ini faidah dari hadis ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, wa afwihi, dan ampunan Allah anhum kepada hamba-hambanya, kepada
umat Nabi Muhammad ini kepada hambanya, syamilun, mencakupi, meliputi, lijami'il azminah, meliputi seluruh waktu, falayahtasu biha zamanun duna zamanin, tidak tertentu, tidak hanya dikhususkan, oh Allah hanya menerima taubat itu kalau malam hari, enggak. Ini maksud hadis itu, maksud hadis ini adalah bahwa Allah, afwullah, penerimaan Allah atas taubat kita, penerimaan Allah atas kesalahan kita yang kita akui itu tidak hanya terbatas pada satu waktu tertentu, tapi di seluruh waktu. Syamilun lijamil azminah, meliputi seluruh waktu, tidak hanya tertentu pada waktu tertentu. Oh ini karena hari Senin, oh ini karena hari Minggu, ini karena Allah sedang memberikan ampunan kepada kita. Kalau di hari besok ampunannya sudah tertutup, enggak. Ini meliputi semuanya, tidak hanya malam, tidak hanya siang, semuanya Allah memberikan pintu taubat. Wa fatahu babat taubah li ibadatihi, dan Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya. Hadis ini juga memberikan penjelasan bahwa kita ini diminta untuk al-hissu alal musara'ah fi taubati idza waqa'at al-ma'siyah fi lailin aw naharin. Hadis ini juga ingin menegaskan kepada kita semua agar kita bersegera melakukan taubat. Kalau kita melakukan dosanya itu siang hari, ya kita bertaubat di siang hari itu. Tidak menunggu nanti malam aja tahajud nanti taubatnya. Jadi kita siang melakukan dosa dulu, nanti taubatnya nanti aja lah malam pas tahajud. Atau melakukan dosa malam kemudian nanti taubatnya siang-siangan gitu. Ngende-ngende dalam bahasa Jawa. Atau dalam bahasa Indonesia itu menunda-nunda. Itu enggak boleh. Itu hadis ini al-hissu alal musarah, cepat segera. Kalau kita melakukan dosa langsung istighfar, langsung minta taubat kepada Allah, tidak menunggu waktu, mengulur-ngulur waktu. Lalu hadis ini juga memberikan faidah qabulut taubah mustamirun madama babuha maftuhan. Pintu taubat itu selalu terbuka. Allah menerima taubat itu mustamirun, selalu berjalan, selalu istimror, berlaku. Madama babuha maftuhan, selama pintu taubat masih terbuka. Apa sih maksudnya pintu taubat masih terbuka itu? Ya selama kita masih bisa menghirup udara di dunia ini, ya berarti pintu taubat masih dibuka. Selama kiamat belum terjadi, ya pintu taubat masih dibuka. Ini maksud bahwa taubat itu terus dibuka selama madama babuha maftuhan. Wa yuhlaku babuha. Nah ini pintu taubat baru ditutup, hadis tadi itu ditutupi hatta tatlu asyamsu min maghriba, sehingga matahari terbit dari barat. Ini saya tadi keliru, tatlu'a itu maksudnya terbit bukan terbenam. Kalau terbenam itu ghurub, hatta taghruba itu ghurub baru terbenam. Kalau tatlu'a selama matahari belum terbit dari barat, maka pintu taubat masih dibuka. Kira-kira begitulah makna hadis ini, yang salah satu faedah dari hadis ini. Lalu hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Hadis ini mempertegas bunyi akhir dari hadis yang sebelumnya tadi. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda begini, man taba, barang siapa bertaubat, qabla an tatlu asyamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubat orang tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Ifadatul hadisnya, afadal hadis ini memberikan faedah yang pertama, annallaha ta'ala yakbalu taubata min ibadihi tafaddulan minhu idza kanat mustajmi'atan li syurutiha. Allah akan menerima taubat hambanya. Jadi penerimaan taubat Allah kepada hambanya itu bentuk dari fadlullah, bentuk dari anugerah Allah.
di sini ya, yang dimaksud tafaddulan minhu. Jadi ini Allah, kenapa sih Allah memberikan menerima tobatnya manusia gitu. Penerimaan Allah atas tobat manusia itu karena bagian dari anugerah Allah. Ini yang kalau di dalam ilmu akidah biasanya dijadikan perdebatan. Apakah misalnya ya, kita ini melakukan sholat itu atas dasar inisiatif kita sendiri atau ada dorongan dari Allah atau ada rahmat dari Allah. Apa murni kita berbuat baik itu karena kita memang tahu ini baik dan mau melakukannya, atau juga sebenarnya ada rahmat Allah. Ada rahmat dari Allah itu kalau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kata pandangan Mu'tazilah misalnya, jadi di dalam Islam itu sejak dulu sudah ada kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Salah satunya dalam soal ini, dalam soal apakah manusia itu dalam berbuat baik itu benar-benar karena dirinya sendiri atau ini bersamaan dengan rahmat Allah. Nah, ini jadi perdebatan. Termasuk ketika Allah mengampuni dosanya hambanya, dosa hamba Allah ini, dosa manusia ini, apakah karena faktor apa? Gitu. Ini kata ulama Ahlus Sunnah bagian dari tafaddulan minhu, yaitu Allah memberikan fadlun, memberikan anugerah kepada umatnya. Nah, ini rumit itu, persoalan tadi itu. Manusia berbuat baik, saya mau sholat asar di sini, kenapa nggak nanti aja? Nah, saya ini merasa mungkin kadang-kadang ya, saya misalnya, kalau dalam satu hari itu berbuat baiknya banyak sekali, itu kan seolah-olah dalam hati, saya hari ini tuh baca Quran misalnya berapa juz, terus sholat malam, sholat duha apa gini, berarti saya ini memang ya keren apa gitu-gitu. Ada faktor itunya mungkin, saya kadang-kadang juga ada faktor itunya. Nah ini kalau menurut ulama dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak begitu, bahwa kita berbuat baik itu juga karena kita dapat rahmat Allah untuk berbuat baik. Bukan semata-mata karena kita tahu itu baik lalu kita melakukannya, tapi ada campur tangan Allah. Kecuali dalam persoalan buruk. Kalau dalam melakukan perbuatan buruk, ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengatakan bahwa ya kalau berbuat buruk itu bukan bersamaan dengan Allah menakdirkan kamu berbuat buruk, tapi ya karena kamu memang ingin melakukan perbuatan buruk. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh kelompok-kelompok seperti kelompok Mu'tazilah. Wah, kamu enaknya aja ini nggak mau menisbatkan yang buruk kepada Allah. Katanya kalau khairihi wa syarrihi itu minallah. Tapi begitu kalau mencuri, kalau kamu mencuri mangga tetangga, ketika kamu mencuri ini ada campur tangan Allah apa? Enggak ada gitu. Nah ini jadi perdebatan. Nah, bagi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, karena tidak bisa mengintisabkan atau menyandarkan perbuatan buruk itu kejahatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berbuat korupsi ya berarti ya kamu sendiri. Nah ini yang sering dikritik karena tidak konsisten untuk menisbatkan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi ya itu perdebatan teologi. Lalu wa min syurutiha. Jadi ini di dalam hadis ini Allah akan menerima tobatnya hamba selama matahari belum terbit dari arah barat. Penerimaan tobat seperti itu tidak tanpa syarat, tapi ada syaratnya katanya gitu. Syaratnya apa? Wa min syurutiha, yang pertama, antaqo'a minat ta'ibi qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Ini tobatnya dilakukan oleh orang yang melakukan, oleh yang bertobat tadi itu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari sebelum matahari muncul dari arah barat tadi itu. Wa qad jaa'a fi tafsiri qoulihi ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amantu min qablu aw kasabtu fi imaniha khairan. Annal murad bidzalika tulu'u syamsi min maghribiha. Nah ini dasarnya adalah
dari firman Allah yang mengatakan bahwa ada satu kisah ya, bahwa imannya seseorang itu tidak akan bisa diterima kalau memang tulu syamsi min maghribah itu sudah benar-benar muncul. Jadi kalau tobatnya dilakukan sebelum matahari muncul dari barat, ini taubatnya manusia masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau sudah kelihatan mataharinya nongol dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang taubat. Jadi saya ingin meresum yang pertama, bahwa taubat itu terbagi menjadi dua kata para ulama, termasuk ini Imam Nawawi, beliau mengatakan ada taubat karena dosa kita kepada Allah, hakul adami dengan hakullah. Kalau hak dosa-dosa kita kepada Allah tidak berkaitan dengan dosa manusia, tidak berkaitan dengan manusia yang lain, tidak berkaitan dengan hak adami, maka syaratnya ada 3. Yang pertama ayukli'a, segera untuk meninggalkan maksiat itu. Yang kedua adalah merasa menyesal karena melakukan perbuatan itu. Yang ketiga ada azam, ada niat untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Lalu yang kedua, kalau dosanya berupa dosa terhadap manusia, maka 3 syarat tadi itu ditambahkan 1 lagi, yaitu meminta untuk baro'atud dhimmah, meminta dibebaskan tanggungannya, meminta maaf kepada manusianya, kepada orang lain itu. Kalau dosanya itu adalah dosa karena belum membayar hutang, sementara kita punya sebenarnya untuk membayarkannya, itu dosanya besar itu. Dalam hadis lain disebutkan misalnya matlul ghani itu termasuk dari dosa besar. Matlul ghani itu orang yang punya hutang tapi dia mampu untuk membayarnya, lalu ditunda-tunda pembayarannya itu. Apalagi yang bikin sakit hati adalah upload di medsos, pergi kemana-mana, hutangnya nggak dibayar, tapi upload foto lagi di mana, di resto, di ini. Padahal utangnya kalau ditagih ngakunya nggak ada aja, tapi dia jalan-jalan terus. Nah, itu namanya matlul ghani. Matlul ghani itu menunda orang-orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang, tapi terus ditunda-tunda. Itu dosanya terus mengalir itu. Jadi coba kita ingat-ingat, kita punya hutang yang sebenarnya kita sanggup membayar atau enggak, itu harus kita introspeksi, kita pikirkan, kita renungkan hak-hak yang seperti itu, karena ini bagian dari dosanya, bukan hanya dosa kepada Allah, tapi juga ada hak orang lain, yaitu hak adami. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan, barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan, atau mungkin ada yang memberikan komentar atau pertanyaan, saya persilahkan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, jadi PR bagi saya. Silahkan, mungkin ada yang Mas mau dimoderatori. Demikian pemaparan atau pembacaan kita Riyadhus Shalihin bab 2 bab taubat. Tadi juga sudah diresumkan di akhir pemaparan, sekaligus menjadi pengantar barangkali para hadirin, Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo. Monggo Kang Lan. Kita mau tobat tapi takut dosa lagi, bagaimana itu? Dosa lagi. Dosanya apa dosanya? Ya, dosanya. Contohnya kan kita nggak mau ke kasino. Maksiat gitu. Kasino ya. Udah. Ya ke Indro aja kalau nggak kasih. Kita mau tobat tapi takutnya nanti ke kasino lagi, karena kan di sini kan banyak kasinonya. Iya. Misalkan seperti itu. Ya,
taubat tapi ada kekhawatiran kita terjebak untuk melakukan atau mengulangi perbuatan itu. Yang ditanyakan boleh apa enggak atau gimana? Ya itu kan tobat itu harus segera. Ya. Kalau kita segera nantinya takut salah lagi gitu. Nah. Jadi nanti aja lah. Ya nanti aja. Oh. Kalau mau pulang ke Indo gitu. Oh. Ya, menarik ini. Ya, menarik ini pertanyaannya. Jadi menunda-nunda tobat, bagaimana hukum menunda-nunda tobat karena ada kekhawatiran untuk terjatuh kembali lagi. Kalau ke Indo kan kita tinggal di kampung jauh dari kasino. Ya, misal ada orang ingin bertaubat, sebenarnya tahu bahwa itu adalah perbuatan maksiat, tapi ada satu dilema, dia kalau bertobat, ini tobatnya kalau pengen diterima kan memang harus benar-benar menghentikan perbuatannya itu. Sementara dia sebenarnya belum punya kekuatan untuk menghentikan perbuatannya itu. Apa yang harus dia lakukan? Kalau menurut pemahaman saya, kalau dalam kasus seperti itu, ya tetap harus niat untuk taubat. Karena begini, tadi itu disebutkan bahwa hisul musaroah. Jadi hadis yang dibaca tadi itu salah satunya adalah berfaedah untuk menyegerakan manusia itu harus menyegerakan diri untuk bertaubat. Karena seperti tadi disebutkan bahwa kita tidak tahu meninggalnya kapan. Karena maut atau kematian itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah itu yang tidak tahu karena menjadi misteri. Nah karena itulah kemudian makanya hisul musaroah, ini hadis tadi itu menjelaskan tentang ayo bersegera untuk bertaubat itu karena faktor itu tadi. Nah lalu bagaimana kalau seandainya masih ada perasaan kayaknya masih belum mampu untuk tidak mengulangi perbuatan itu, ya nggak masalah. Menurut saya, pemahaman saya, bukan kemudian itu menjadi alasan untuk tidak bertaubat. Tobatnya harus tetap dilakukan. Lalu pertanyaan keduanya kan, kalau kemudian ada rasa ketakutan untuk tidak bisa menghentikan atau belum bisa menghilangkan perbuatan tadi itu bagaimana? Yaitu faktor berikutnya. Itu adalah faktor berikutnya, itu PR berikutnya. Bagaimana upaya kita untuk menghentikan perbuatan itu. Tapi tetap tidak bisa kewajiban bertaubat. Kalau kita sadar bahwa itu adalah perbuatan maksiat, ya terus harus kita segera sadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Ya kita taubati. Lalu kemudian kalau ternyata terjebak lagi dalam perbuatan itu, ya kita taubat lagi. Terjebak lagi ya bertobat lagi terus. Nggak bisa taubat kita tunda-tunda karena faktor kita ngerasa masih belum mampu untuk benar-benar lepas dari itu ya, termasuk misalnya bohong. Ini kan sesuatu yang mungkin ya entah itu bohong dalam kebaikan atau bohong dalam keburukan. Bohong dalam kebaikan kan misalnya pulang udah capek-capek kerja gitu, dimasakin istri, rasanya keasinan atau apa, istrinya nanya ini masaknya enak apa, enak nggak rasanya, enak kan gitu, asin gitu. Marah kan istri itu kan gitu, udah dimasak-masakin, dibilang, saya malah pernah komentar, ditanyain gimana rasanya, ada istri saya kemudian ada anak-anak kan. Kalau dikasih rate itu berapa? Saya kasih nilai 8 padahal. Itu tetap marah istri saya 8 itu. Karena saya 8 itu kan tinggi bayar. Tapi tetap dianggap wow kan gitu-gitu. Oh jadi nggak bisa, bohong aja nggak apa-apa ya katanya gitu. Wah berat kata saya. Iya bohong yang ingat. Tapi kan kalau rasanya tetap begitu-begitu aja tambah nggak enak Bu. Karena memang nggak ada yang salah. Itu selalu benar.
benar, enggak ada salah. Iya. Enggak ada salahnya berubah. Lalu kalau masakannya terlalu asin terus nanti takarannya segitu lagi kan asin lagi jadinya kan gitu. Enggak enak gitu. Enggak. Ya, kembali ke sini jadi selama kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu enggak baik ya maka kita harus bertobat, beristighfar kepada Allah. Persoalan selanjutnya kemudian apa kita nanti akan mengulangi lagi perbuatan itu ya kita maksudnya yang pertama itu adalah menyadari, ini yang paling penting adalah satu menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu memang maksiat. Yang kedua menaubati itu. Nah kalau kemudian kan itu syaratnya kan 3 tadi itu lah, kalau hubungannya kita dengan Allah itu syaratnya 3 tadi itu. Ada untuk meninggalkan perbuatan itu, menyesal, yang ketiga tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Ada niatan, azam. Makanya di sini istilahnya azam. Azam itu ya kita punya kerentek. Ada kerentek di dalam terbersit betul di dalam hati kita untuk tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Lalu kemudian ternyata kerentek ini nggak cukup. Besoknya ternyata terjatuh lagi dalam perbuatan yang keliru tadi itu. Ya kita taubati lagi. Ya. Memang seperti itu, tabiatnya seperti itu. Karena proses taubat yang benar-benar hakiki yang tadi disebutkan seperti yang dalam mukadimah kitab ini adalah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang berproses bukan sesuatu yang menjadi. Sesuatu yang berproses orang itu akan terus penyadaran, jadi kesadaran kita bahwa itu menjadi perbuatan bahwa yang kita lakukan adalah perbuatan tidak baik, kemudian kita sadari, kita taubati. Lalu jadi saya jadi teringat begini. Guru saya ya, Yai Said Akil Siroj, mantan Ketua Umum PBNU, itu misalnya beliau mengatakan begini, ketika saya tanya gimana caranya kita berdoa kepada Allah yang itu doa itu benar-benar tulus. Doanya tidak ada harapan apa-apa, ini khas orang-orang tasawuf kan begitu. Doa tidak ingin meminta kaya, doa tidak ingin meminta jabatan, doa tidak ingin. Pokoknya benar-benar kita itu doa itu ikhlas kepada Allah itu, tidak mengharapkan apapun. Bagaimana cara kita ikhlas itu? Salah satunya kata Kiai Said, coba upayakan di dalam sehari, itu misalnya dalam sholat malam, itu ada satu doa khusus, yang itu kita tidak minta apa-apa kepada Allah. Ya hanya doa aja gitu, doa ya misalnya menyebut Allah, udah itu aja, nggak minta apa-apa, nggak minta diampuni dosanya, nggak minta diberi rezeki, nggak minta diberi panjang umur dan lain-lain itu nggak ada permintaan apapun. Ada waktu paling tidak, usahakan dalam sehari itu paling tidak 5 menit lah. Kalau belum bisa 1-2 menit itu ada waktu khusus yang kita itu curhat kepada Allah, kita itu wirid kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi tidak ada embel-embel apapun. Nah kalau sudah terbiasa dari misalnya 1 menit sudah begitu 2 menit tambahkan, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Itu khas orang-orang tasawuf kan begitu. Kalau di antara kita ini kayaknya mungkin nggak ada yang setiap sholat kemudian doa kepada Allah itu doanya ya nggak ada permintaan apapun kayaknya nggak ada. Dikira sombong. Doa minta minta dinaikkan jabatannya, minta rezekinya, minta panjang umur, anak yang soleh dan lain-lain, itu kan permintaan kita. Nah makanya usahakan untuk belajar kita ikhlas kepada Allah itu, ada waktu khusus yang kita tentukan, kita khususkan untuk berdoa kepada Allah, tapi tidak minta apa-apa. Hanya nyebut Allah gitu, mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit, mungkin 5 menit. Hanya nyebut itu aja, nggak minta apa-apa. Ada waktu yang khusus. Di luar itu ya boleh kita masih, ya karena kita masih sebagai manusia yang seperti pada umumnya ya minta keluarga sehat, minta panjang umur dan lain-lain itu nggak apa-apa. Tapi ada waktu-waktu khusus untuk tidak minta apa-apa. Ini bagian latihannya gitu. Ini saya dikasih trik seperti itu untuk ya semampu ibu aja. 1000 lah bro.
Iya, jadi itu untuk menghubungkan kita terhubung dengan Allah, tapi kita melepaskan atribut kita, melepaskan keinginan kita apapun. Dan kita nyebut Allah, 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 Allah sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, tapi tidak ada embel-embelnya. Kalau yang lain kan seperti biasa kan, doa setelah sholat kita muji-muji Allah dulu, habis itu baru minta Allahumma gfirli dunubi gitu-gitu kan misalnya kan. Atau Allahumma ftah abwaba rizki, minta rezeki, minta ini itu dan lain-lain. Itu nggak apa-apa, tapi ada waktu khusus yang memang kita khususkan. Waktu tertentu kita khususkan untuk memuji Allah tapi tidak menyebut Allah tapi tidak minta apa-apa. Itu. Jadi kalau pertanyaan tadi semoga terjawab bahwa kita, saya ulangi, ketidakmampuan kita, ada perasaan ketidakmampuan kita untuk benar-benar lepas dari dosa yang kita lakukan itu tidak menjadikan kita menunda-nunda taubat. Setiap kita merasa bersalah, setiap kita merasa berbuat maksiat, di waktu itulah kita beristighfar dan minta taubat kepada Allah. Adapun kemudian perasaan takut atau bahkan faktanya kita memang belum bisa meninggalkan sama sekali perbuatan maksiat itu adalah PR selanjutnya. Terus kita latih bahwa meminimalisasi, terus saja kita minimalisasi, tapi terus terus bertobat dan terus beristighfar itu. Karena kalau udah terbiasa ya, ini kata beberapa orang guru-guru sufi itu bilang bahwa kalau sudah terbiasa itu akan malu dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa seperti tadi, melakukan dosa lalu taubat, istighfar, besoknya melakukan itu lagi, taubat, istighfar. Kalau udah terbiasa seperti itu maka akan malu dengan sendirinya. Ini apa sih? Taubat lagi, berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, itu akan dengan sendiri dan itu akan perasaan malu itu nanti akan sedikit-sedikit mengikis mengikis kita untuk keinginan kita untuk melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Gitu. Siapa namanya Pak? Pak Nanang. Monggo barangkali ada yang ingin, silakan Mas. Saya mau nanya tentang dosa jariah di media sosial. Sekarang kan zaman media sosial dimanapun kita bisa melihat semuanya. Dan bagaimana kan kalau kita menyebar sesuatu yang berita yang belum tentu benar terus kita sebarkan, apakah kita bisa kena dosa jariahnya? Karena otomatis itu kalau satu sebar otomatis bisa 1.000 orang, 2.000 orang bisa melihatnya. Gitu Pak. Ya, dosa jariah ini menarik. Jadi kalau kita bukan tokoh pada dasarnya itu sebuah keuntungan. Tapi kalau kita jadi tokoh, jadi selebgram, seleb tweet, atau apapun lah ya di platform media apapun, kalau pengikut kita banyak itu menjadi beresiko. Dosanya memang bisa dikatakan tadi dosa jariah itu karena apa yang kita sampaikan bisa dibaca, bisa bisa tersebar ke banyak orang. Kalau kita temannya hanya misalnya di Instagram temannya hanya 100 orang atau 20 orang kan berarti postingan kita paling nggak dibacanya hanya sama 20 orang saja. Kecuali jadi selebgram itu yang puluhan ribu dia nge-tweet bikin gambar, posting gambar kemudian dikasih caption yang isinya hoax atau apa, itu akan berdampak pada dosa jariah tadi. Betul, kalau saya memahaminya begini, bahwa kalau memang berita itu kan pada dasarnya dalam bahasa Arab disebutnya khobar ya. Khobar itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu hadis disebutkannya sebagai
sesuatu yang yahtamilu ala sidqi wal kidbi. Sesuatu yang masih dimungkinkan benar atau salahnya. Karena kabar itu khobar, kemudian dalam bahasa Indonesia disebutkannya kabar itu mengandung informasi ini benar atau salah, masih mengandung dua kemungkinan itu. Maka ya kita harus benar-benar kalau mau menginformasikan kabar itu, kalau kita nggak tahu langsung, maka kita harus bikin disclaimer bahwa apa yang kita sebarkan ini masih dalam konfirmasi antara benar dan salahnya. Nah, kalau seandainya sudah terlanjur bagaimana? Nah, ini kalau sudah terlanjur, ya maka cara dosa menghapus dosa jariah tadi ya kita memposting ulang, mengklarifikasi bahwa apa yang sudah disampaikan sebelumnya itu ternyata informasi itu tidak benar. Itu harus kita sampaikan dengan porsi yang sama seperti yang tadi itu. Tidak hanya di posting untuk untuk teman-teman gitu, tapi semuanya harus disampaikan. Jadi kalau memang ternyata sudah diinformasikan ke 40 orang, maka 40 orang ini harus kita sampaikan bahwa yang tadi saya sampaikan ternyata keliru. Itu harus. Kenapa? Karena ya itu tadi, bisa jadi 40 orang tadi itu nanti kemudian menyebarkan lagi ke teman-temannya. Terus saja mengefek kepada yang lain. Nah, maka dari itu memang persoalan kita adalah termasuk melawan atau memerangi berita-berita yang tidak mengandung kebenaran sama sekali atau berita hoax itu. Nah, karena itu maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memfilter berita-berita yang kita terima sebelum kita sampaikan itu kita harus memverifikasinya dulu apakah ini benar atau tidak. Apalagi kalau ternyata kita punya pertemanan, punya follower yang banyak, itu resikonya jauh lebih besar. Makanya bagi saya sebenarnya bersyukur menjadi orang yang biasa-biasa saja itu. Yang followernya nggak banyak-banyak amat, jadi kalau misalnya kita keliru itu mudah untuk ininya. Tapi itu juga nggak menjamin, kadang-kadang di Twitter itu orang yang followernya cuma berapa orang gitu, tapi karena beritanya atau susunya bombastis itu bisa puluhan ribu yang retweet dan yang nge-like gitu, yang posting ulang itu. Artinya itu juga nggak begitu Nah, makanya ini kembali kepada kita dan yang penting adalah kita sendirilah. Mulai dari diri kita sendiri, kita tidak menyebarkan informasi yang masih belum diketahui kebenarannya informasi tersebut. Itu harus dimulai dari kita sendiri. Itu Mas ya, saya kira. Kalau seumpama saya difitnah di media sosial, itu kan di-retweet sama banyak orang. Apakah saya harus klarifikasi? Ya. Iya, tapi efeknya kan kalau di media sosial kan banyak, Ya. luas. Ya, yang pertama kalau memang kita merasa kita dizolimi ya, kita dizolimi, difitnah oleh orang lain, ya maka kalau memang itu merugikan kita punya hak untuk membela diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita menantang, dalam tanda kutip ya, menantang ini bukan menantang kepada orang yang memberitakan kita itu. Itu kalau dalam konteks Islam itu ada yang namanya orang yang mendakwah, itu dia harus mendatangkan saksi. Bagi yang didakwah, kita kan didakwah nih, difitnah. Itu kita hanya pada dasarnya dalam Islam itu hanya bersumpah saja. Jadi kalau misalnya saya mendakwah Anda ya melakukan sesuatu, melakukan perbuatan buruk gitu ya, saya mendakwah. Saya ini wajib mendatangkan saksi. Kalau misalnya dihadapkan kepada pengadilan, ini maka saya harus mendatangkan saksi kalau Anda hanya bersumpah saja. Bersumpah bahwa saya tidak melakukannya. Itu sudah clear. Sumpah Anda yang mengatakan Anda tidak melakukan sesuatu itu sudah memutuskan bahwa Anda memang tidak bersalah. Selama saya tidak menghadirkan saksi tadi. Sebaliknya kalau saya mampu menghadirkan saksi dengan kriteria yang disebutkan dalam kitab-kitab kuning itu 2 saksi yang adil dan lain-lain, itu misalnya, maka
Anda tidak pasti akan divonis salah dari dugaan saya itu. Jadi saya sebagai yang mendakwah itu punya kesempatan untuk membela dugaan saya itu dengan mendatangkan 2 saksi misalnya. Sebaliknya Anda sebagai orang yang dituduh itu punya hak untuk membela diri sendiri dengan bersumpah. Nah, kalau sayangnya ini kan itu tidak berlaku dalam konteks kita hari ini itu karena kita nggak mengadopsi hukum yang seperti tadi itu. Kalau misalnya kita didakwah melakukan sesuatu lalu kita bersumpah saja, itu orang publik belum tentu percaya kan, saya bersumpah tidak melakukan itu. Kalau publiknya masyarakat muslim yang belajar kitab apa gitu-gitu, ya mungkin akan mengiyakan, akan mempercayai Anda. Tapi hari ini kan nggak begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kemudian ada orang yang memfitnah kita dan kita merasa perlu membela diri, perlu untuk klarifikasi itu ya perlu kita klarifikasi, ya kita klarifikasi. Kalau dalam konteks sekarang ya, pergaulan sosial sekarang berbeda dengan pergaulan yang ada di dalam kitab kuning yang dulu diajarkan oleh para ulama tadi. Karena mekanismenya tadi itu untuk mengkelirkan permasalahan, yang terdakwah itu bisa dia dengan sumpah atau yang mendakwah dia mendatangkan saksi. Kira itu ya Mas. Ada lagi? Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada ininya, pertanyaan saya untuk terkait masalah waktu kopdar itu sama apa yang pernah dari Nabi Muhammad SAW kan umur umat muslim itu sampai 1500 Hijriah. Nah ini untuk apa sampai sekarang kan masih 55 tahun lagi. Nah, untuk permasalahan tadi tobat sebelum matahari terbit dari arah barat, ya itu di hari itu sendiri hampir dikatakan umat muslim sudah musnah. Yang tersisa tinggal sedek-sedeknya aja. Orang-orang yang benar-benar memang dikatakan udah tingkatan buruk gitu kan, orang-orang yang masih hidup yang mengalami yaumul akhir. Nah, cuman ini aja sih Ustaz, untuk bisa dijabarkan secara ininya yang lebih mengerti mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sebenarnya terkait dengan prediksi atau tanda-tanda kiamat atau kapan pastinya kiamat, kapan pastinya matahari terbit dari barat, itu sebenarnya memang nggak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Nabi pun sebenarnya nggak tahu kapan pastinya kiamat itu terjadi. Nah, terkait dengan itu tadi ya makanya kemudian umur umat Nabi Muhammad ini kalau misalnya dikonversikan atau batas dari kiamat itu di 1500 Hijriah, ini sudah berapa? 45 ya? Ya sekitar 46, berarti mungkin 54 tahun lagi ya. Itu prediksi-prediksi tentang prediksi pasti, angka pasti itu memang sebenarnya tidak ada. Kaitannya dengan matahari terbit dari barat itu sebagai satu satu peristiwa yang menandai bahwa itu mulai terjadinya kiamat. Nah, lalu kalaupun misalnya di dalam tanda-tanda kan begini, ini aja, saya memahami sejak dulu itu kalau dibaca di dalam kitab-kitab kuning itu seringkali ulama-ulama itu memberikan komentar bahwa ini sudah akhir zaman.
Itu padahal nulisnya di tahun 700 berapa ya? 700 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Abad ya 700 ya, kemudian abad 800 itu sudah menjelaskan ciri-ciri seperti ciri-ciri kiamat itu. Dari 700 kemudian sampai sekarang sudah 1400, artinya sudah 7 abad berikutnya. Ciri-ciri juga masih ada, ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi tentang ada kerusakan moral, kerusakan ini itu dan lain-lain. Misalnya kerusakan penguasa aja ya misalnya. Penguasa-penguasa yang berbuat zalim, penguasa-penguasa yang tidak tidak sesuai dengan kehidupan Islami, itu sebenarnya sudah terjadi dalam sepanjang sejarahnya. Nah, oleh karena itu kalau saya ya, yang bisa kita ambil faidahnya itu sebenarnya adalah dalam kaitannya dengan taubat itu, musaroah yang dianjurkan untuk segera mempercepat, segera bertobat dan lain-lain itu tidak melihat pada faktor kiamatnya kapan. Tapi kepada usia manusianya, pribadi manusianya itu sendiri. Jadi kalau melihat kiamat globalnya yang itu akan mematikan seluruh alam semesta ini, itu tandanya kan nggak jelas. Dan itu kan nggak pasti kapan kiamat terjadi itu. Sementara yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian kita sendiri masing-masing itu. Nah makanya wal hissu alal musaro'a fit taubah, dianjurkan untuk segera bertobat itu tadi untuk mengkiaskan saja. Manusia itu kan kadang-kadang lalai bahwa kayaknya kehidupan di dunia ini orang yang segar, orangnya sehat, kaya raya dan lain-lain. Itu kan seolah-olah kayak kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang abadi. Nah makanya kemudian di dalam hadis-hadis itu seringkali muncul, termasuk dalam hadis yang kita baca pada sore hari ini, itu ada kiasan untuk menjelaskan taubat itu akan diterima kapanpun sampai kiamat itu tiba. Tapi yang ingin dicapai itu bukan kemudian kita bukan bahwa taubat itu kita bisa dilakukan kapanpun, bukan. Maknanya adalah orang yang nanti hidup di akhir zaman sekalipun kalau dia masih bisa bertobat itu akan diterima. Jadi bukan melihat bahwa kita ini karena kemudian ada tobatnya akan diterima sampai kapanpun, yang penting matahari belum terbit dari barat. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Hadis ini hanya menjelaskan bahwa orang yang misalnya hidup di akhir zaman, karena kita kan nggak tahu apakah memang tahun-tahun ini atau abad ini adalah abad terakhir, kan kita nggak tahu. Kalau memang ternyata kita di abad terakhir, maka tobat kita di hari ini itu juga diterima gitu. Itu yang ingin disampaikan. Bukan kemudian di persoalan yang di akhirnya tadi itu bahwa udahlah kita santai-santai di akhir yang penting tobatnya bukan di ketika matahari terbit dari barat. Bukan itu yang ingin disampaikan. Makanya rentetan hadisnya kan tadi itu berangkai ya. Ada yang tadi tentang musaroah segera bertaubat ini dan lain sebagainya, itu untuk menunjukkan bahwa ini kita kembali kepada diri kita masing-masing, harus musaroah untuk bertaubat. Nah kalau misalnya kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad yang berada di ujung kiamat itu, ujung dari kehidupan di dunia ini, tobat kita akan diterima juga kok gitu. Nah jadi tidak, kalau saya, pemahaman saya ya, jadi itu soal tanda-tanda kiamat, kemudian apalagi angka-angka pasti kiamat itu terjadinya tahun berapa dan lain-lain. Saya memahami bahwa persoalan kiamat adalah persoalan yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Nabi sendiri juga tidak tahu, karena ketika, saya agak lupa ingat nih, Nabi ketika ditanya soal kapan kiamat itu terjadi, Nabi tidak bisa menjawab kiamat itu terjadi kapan, kemudian hanya menjelaskan ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya memang sejak nggak jauh dari sepeninggal Nabi itu ya sudah kelihatan sebenarnya. Bagaimana misalnya kita nggak bisa membayangkan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita melihat bahwa orang yang hidup di masa Nabi itu enak. Karena kalau orang yang hidup di masa Nabi itu
Kalau misalnya dia keliru, dia pengen sesuatu, bertanya bisa langsung kepada Nabi. Kelihatannya enak. Ya enak kalau kita memang ditakdirkan Allah menjadi muslim. Kalau ternyata menjadi bagian yang kayak Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Kan kadang-kadang kita membayangkan ulama khairul quruni, karena Nabi kan khairul quruni korni. Umat terbaik adalah umatku, umat yang ada di masaku. Terus setelah itu umat setelahku, dan setelahnya setelah. Ya kan kadang kita mengimajinasikan, iya ya enak banget ya hidup di masa Nabi kalau kita ditakdirkan menjadi pengikutnya Nabi, orang yang mempercayai Nabi. Padahal keimanan, keislaman pada waktu itu menjadi sesuatu yang susah sekali. Dakwahnya masih belum, bagaimana Islam belum berkembang, Islam belum maju, tiba-tiba ada orang ngaku Nabi. Ya nggak bisa membayangkan saya juga kalau misalnya hidup di masa itu, lalu kita ini kalau misalnya di masa itu kira-kira kita menjadi bagian yang ikut sama Nabi atau ikut rombongannya Abu Jahal. Ya Allah alam, nggak tahu. Oke, setelah itu kemudian oke lah, misalnya kita muslim, kita mengikut Nabi. Dihadapkan pada konflik berikutnya, ada sahabat antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Konflik yang begitu dahsyatnya ya. Misal harus memilih di antara dua kelompok yang sama-sama sahabat Nabi, satu menantu Nabi, satu juga saudaranya Nabi, sama-sama Bani Hashim. Ini membayangkan pada waktu itu orang yang hidup di masa itu untuk memilih kepada siapa itu sulit, pasti sangat sulit sekali. Ya kayak kita hidup zaman sekarang mau ikut NU, mau ikut Muhammadiyah atau ikut siapa. Ini kan kayaknya mungkin kalau dilihat hari ini keluarga saya yang satunya ini, yang satunya ini. Mungkin kan ngerasa berat banget ya saya hidup sekarang ini. Itu nggak ada apa-apanya kalau kita dibandingkan hidup di masa lalu itu. Gimana, coba nalar kita itu sampai di mana kalau kemudian ngelihat, ya yang maksudnya dengan menggunakan kacamata sekarang tentunya ya. Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Itu bisa perang itu gimana? Kalau hanya kubu Prabowo sama kubu Ganjar, ya enggak, ya apa gitu kalau perang, ya biasa aja gitu. Orang yang suka sama Prabowo, suka sama Ganjar, suka sama Anies misalnya, rebutan, ya biasa aja gitu. Mau milih itu maksudnya anunya itu nggak berat-berat amat. Tapi kalau kita bayangkan hidup di masa-masa awal-awal Islam, sementara keimanan mungkin belum begitu kuat kan, keimanan dan keislaman kita belum begitu kuat. Makanya firqah yang memisahkan diri dari Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah itu juga kan yang disebut sebagai Khawarij kan cukup besar juga. Ya nggak percaya orang baru masuk Islam tiba-tiba para pembesar sahabat perang sendiri. Ini agama apa, kok rebutan apa rebutannya politik lagi kan. Maksudnya soal kepemimpinan, ini bagaimana itu. Jadi ya itu kadang-kadang saya membayangkan ketika membaca tarikh itu, membaca sejarah-sejarah itu, saya tidak ingin memosisikan menyalahkan para sahabat dan lain-lain. Membayangkan bahwa orang yang hidup enak, katanya kelihatannya enak di masa Nabi, ada Nabi apa, itu pasti berat sekali kehidupan mereka itu. Apa yang dihadapi beliau-beliau itu memang berat sekali. Jadi wajar kalau kemudian Nabi mengatakan, jadi saya memaknai khairul quruni korni itu karena orang masuk Islam di masa itu mungkin tekanannya sangat tinggi sekali. Kalau sudah Islam kemudian ya orang kaya harus membayar zakat apa gini-gini kan menjadi sesuatu yang berat sebenarnya pada waktu itu. Jadi saya memaknai khairul quruni korni itu adalah karena memang di masa itu berat. Umat terbaikku adalah umat khairul quruni, masaku ini adalah masa terbaik. Ya terbaik, orang-orangnya memang top. Keimanannya itu memang jos-jos gitu, enggak disulut setitik kemudian minggir, kemudian lari dan lain-lain. Nah ini maka dari itu ya wajar gitu kalau kemudian Nabi bilang umat terbaik itu adalah orang yang ada atau yang hidup di masaku itu
karena beliau dikelilingi orang-orang yang setia kepada beliau. Saya kira itu ya, cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pemaparan dan juga jawaban-jawaban dari Ustadz Idris. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.